Burnley membuat catatan manis pada musim ini. Manis bukan karena apa-apa, karena mereka menjadi tim pertama yang mengalahkan Liverpool di stadion kebanggaan The Reds, Anfield, di pekan ke-18. Bagaimana pasukan Sean Dyche ini bermain sangat baik walaupun kalah dalam penguasaan bola, kalah dalam hal tembakan, ya, termasuk on target, tapi mereka bisa memaksimalkan 3 poin untuk menjungkalkan Liverpool. Hola, kita berada dalam obrolan sepak bola bersama dengan saya, Bung Ropan. Saya tertarik lagi untuk bisa membahas tentang apa yang dilakukan oleh Burnley, ya, tim yang sama sekali di luar dugaan tentunya, bahwa mereka akhirnya mampu mengalahkan Liverpool dengan 1-0 di Anfield. Mereka menjadi tim pertama untuk memutuskan rentetan rekor yang luar biasa yang dilakukan oleh Liverpool sejak terakhir kali mereka dikalahkan oleh Crystal Palace pada 2017 itu. Kemudian mereka tidak pernah kalah dalam 68 pertandingan. Jadi di pertandingan ke-69 mereka kalah dari tim Burnley. Tentunya ini menjadi kejutan besar bahwa Liverpool yang begitu kuat ketika bermain di Anfield harus menyerah dari tim asuhan Sean Dyche lewat gol penalti menit 83 oleh Ashley Barnes, ya. Walaupun ini bisa diperdebatkan karena penalti yang diberikan oleh Mike Dean, wasit yang memimpin pertandingan itu, sempat diragukan karena Alisson Becker merasa tidak menyentuh pemain Ashley Barnes, tetapi Mike Dean tetap menunjuk penalti karena menganggap bahwa ada kontak di sana. Saya tidak membahas itu, tapi saya tertarik untuk membahas tentang keberadaan Burnley. Ya, banyak yang bisa mengatakan bahwa ini suatu hal yang luar biasa, ya pasti, karena Burnley kan tidak diunggulkan sama sekali. Musim lalu mereka hanya berada di peringkat ke-10, tapi cukup membanggakan buat Sean Dyche karena mereka berada di atas Southampton dan Everton, yang pada musim ini sulit untuk bisa dikejar oleh Burnley tentunya, karena Everton dan Southampton lagi bagus-bagusnya. Nah, pada musim ini bagaimana Burnley ketika datang ke Anfield memang sebagai underdog, tapi mereka selalu termotivasi ketika harus menghadapi Liverpool, ya. Dan akhirnya mereka mampu memenangkan pertandingan. Ini menjadi kekalahan kedua yang dialami oleh Liverpool, atau ketiga, ya. Kedua secara berturut-turut dalam waktu dekat ini, ketika mereka kalah dari Southampton dengan 1-0 dan sekarang kalah dari Burnley. Tapi sebelumnya mereka memang kalah dari Aston Villa dengan 2-7 di Villa Park. Jadi kalau dilihat memang sudah 3 kali secara global. Tapi kalau mereka tidak mencetak gol dalam 2 kekalahan, ini adalah yang kedua kali, ya, ketika bermain di St. Mary dan kemudian di Anfield. Dan buat saya sendiri, ini klub atau pasukan Sean Dyche ini itu melakukan hal yang sama, ya, pada musim yang lalu. Pada musim yang lalu ketika mereka datang di Anfield, mereka adalah tim pertama, satu-satunya tim yang mampu menahan Liverpool di Anfield dengan 1-1 saat itu. Ya, bagaimana Andrew Robertson ya bisa membuat gol pertama dan dibalas oleh Jair Rodriguez. Ya, Rodriguez ada tapi bermain di bangku cadangan. Dia tidak bermain tapi duduk di bangku cadangan, tidak dipasang oleh Sean Dyche. Jadi memang tim ini tim yang sangat ditakuti, terutama oleh Liverpool. Ya, bagaimana mereka selalu termotivasi, saya katakan, tampil, dan tidak ada satupun tim pada musim lalu ketika Liverpool berlari dengan sangat kencang, sulit untuk dikalahkan. Ya, walaupun mereka memang akhirnya ada 3 kekalahan, tapi itu sudah tidak berpengaruh karena mereka sudah bisa menjadi juara. Mungkin hanya kekalahan melawan Watford pada musim lalu dengan 3-0 yang menjadi kejutan. Tapi bagaimana setiap tim, termasuk Manchester City, United, Chelsea, Arsenal, Spurs, siapapun yang datang ke Anfield, mereka sulit untuk bisa mengalahkan atau bisa menahan imbang Liverpool, kecuali Burnley. Jadi tidak mengikat juga bagaimana sekarang mereka bisa mengalahkan pasukan Klopp dengan
1-0. Nah, bicara oleh Burnley ini, mereka memang paling senang kalau berhadapan dengan Liverpool ya. Ketika mereka promosi pada 2015-2016 dari divisi Championship, mereka juara dengan Sean Dyche membawa ini tim bisa promosi. Di laga pertama atau di musim pertama Jurgen Klopp ketika datang dari Dortmund saat itu untuk bisa menggantikan Brendan Rodgers ya, di mana 2015 Oktober dia masuk ke 2016 musim pertama dia. Nah, mereka kalah di bulan Agustus pada 2016. Kekalahan pertama Klopp itu terjadi melawan Burnley yang diasuh oleh Sean Dyche. Mereka kalah 2-0 saat itu ya, tapi memang bermain di Turf Moor di markasnya Burnley. Sam Vokes dan Andre Gray menghadirkan mimpi buruk ya bagi Simon Mignolet, penjaga gawang Liverpool saat itu. Kalau bisa melihat pemain-pemain yang bisa bertahan sampai saat ini, ketika bermain pada 2016 itu masih ada James Milner, masih ada Hendo, ya Jordan Henderson, ya kemudian ada juga Bobby Firmino yang masih ada bersama dengan Liverpool dan mereka kalah. Jadi dari 9 pertemuan antara Sean Dyche dan Klopp itu mereka menang 2 kali, kalah 4 kali, sisanya ada 3 kali imbang. Jadi memang tim ini selalu menakutkan ya bagi Liverpool. Dan kalau kita undur jauh ke belakang lagi, kalau bicara tentang Burnley ini, ketika mereka juara pertama kali Piala FA pada 1914 di tangan pelatih Howard saat itu, mereka mengalahkan tim siapa? Tim Liverpool. Mereka kalahkan ya dengan 1-0 di final, di mana Tommy Boyle dan kawan-kawan bisa berpesta saat itu ketika mereka juara di Piala FA. Mereka mengalahkan tim yang lebih diunggulkan tentunya, The Reds ya, sehingga Tommy Boyle sebagai kapten Burnley saat itu mengangkat trofi pertama mereka sebelum Howard bisa membawa mereka menjadi juara di musim 2020-2021. Saat itu memang belum ada Liga Premier ya, belum ada Liga Utama, masih ada dengan nama Divisi 1 Liga Inggris. Mereka bisa menjadi juara. Sebelum Harry Potts, manajer kedua mereka bisa membawa tim ini juara di 1959-1960 bisa menjadi juara. Jadi ada 2 kali mereka juara ya sebelum masuk ke era Liga Premier. Tapi tercatat dalam sejarah bahwa Burnley ada 2 kali menjadi juara dan pernah menjadi juara Piala FA. Liverpool menjadi sasaran pertama mereka. Nah, kemudian kemenangan mereka terakhir itu dicatat sebelum mereka menang di Anfield kemarin pada tanggal 22 Januari 2021 pada musim ini, itu pada tahun 74. Pada tahun 74 bagaimana mereka bisa mengalahkan dengan 1-0 Liverpool. Jadi begitu lama ya, ada 47 tahun dari 74 sampai dengan 2021 saat ini, menunggu begitu lama. Akhirnya skor yang sama juga terulang dan mereka bisa melakukan itu di Anfield dengan 1-0. Jadi memang mereka selalu bisa bergairah ya ketika harus menghadapi The Reds, Liverpool bagi Sean Dyche. Tidak punya banyak pemain hebat di sana ya, karena pada musim lalu Ashley Barnes tidak bisa bermain ketika mereka bermain menahan Liverpool 1-1. Dan Jay Rodriguez yang bermain di sana. Ben Mee juga waktu itu ada cedera sehingga tidak bisa bermain, hanya Tarkowski. Jadi kalau bisa melihat posisi line up atau starting 11 yang ditampilkan Sean Dyche pada musim lalu dengan pada musim ini memang hanya ada 7 pemain ya yang ada pada musim lalu dan musim ini yang bertahan ketika mereka bisa menang dengan 1-0. Kemenangan inilah yang membuat saya pikir jalan bagi Liverpool makin terjal, makin sulit. Tertinggal sudah 6 poin ya, dari Manchester United, dan ini menjadi kesulitan buat mereka karena yang ada di atas mereka adalah tim-tim yang sangat baik, yaitu ada City juga, kemudian ada Leicester, dan mereka kemungkinan bisa disalib juga bahkan oleh Spurs yang hanya 1 poin di belakang, dan juga oleh Everton tetangga mereka. Jadi memang ini persaingan yang sangat ketat yang membuat klub saat ini harus berpikir ulang untuk mengacak lagi bagaimana mereka untuk tetap berada di posisi 4 besar klasemen untuk Liga Champions bisa mengamankan. Ya. Konsentrasi mereka memang harus ada di Liga Champions saat ini, mereka ada di babak 16 besar, dan juga bagaimana mengamankan zona Champions. Syukur-syukur bisa mempertahankan gelar yang mereka rebut pada musim yang lalu sehingga ada back to back. Tapi memang
apa yang mereka lakukan pada musim lalu sangat jauh, sangat timpang sekali dengan permainan mereka atau performa mereka pada musim ini. Memang ada banyak cedera yang melanda Liverpool, kemudian banyak juga tentunya dirugikan ya termasuk oleh VAR. Tetapi apapun itu, ini menjadi tanggung jawab dari Klopp, dan saya senang bahwa ketika kekalahan kemarin Klopp sudah mengakui bahwa ini menjadi tanggung jawab dia atas kekalahan dari Burnley, dan ini harus betul-betul ada sebuah perombakan besar saya pikir, terutama bagaimana bisa mendatangkan pemain baru ya di musim dingin. Apakah ini akan terjadi atau di musim panas? Kalau klub bisa mengatakan tidak ada uang dan kemudian tidak ada pemain lagi yang untuk bisa ditangan, ini akan sangat berbahaya untuk ke depan. Apalagi mereka nantinya berikutnya harus ke London, harus bertarung dengan Spurs. Ini sangat berbahaya. Kalau kalah lagi lawan Spurs, ini akan membuat mereka sulit untuk bersaing di posisi 4 besar, karena Everton bisa mengganggu mereka, termasuk Spurs juga bisa mengganggu mereka, sehingga ini tidak mungkin mereka akan ada di zona Liga Eropa ya. Dan saya kembali tertarik dengan berita dengan Burnley ya. Burnley ini si kuda hitam yang pada musim ini sangat menarik ya. Mereka itu mencatat 2 kemenangan tandang terhadap 2 klub besar ya, yang punya nama. Pertama mereka mengalahkan Arsenal di Emirates, dan kedua kemarin mengalahkan Liverpool dengan 1-0. Ya padahal mereka sudah 9 kali kalah, ada di posisi 16 saat ini, 18 pertandingan, ada 5 kemenangan, 4 imbang, 9 kalah. Bahkan mereka hanya membuat 10 gol. Dalam 18 pertandingan hanya 10 gol. Asa Barnes yang bikin gol kemarin itu gol kedua dia ya pada musim ini, sehingga ini agak menarik memang sama sekali bahwa mereka hanya mencetak 10 gol, 5 gol di kandang dan kemudian 5 gol di tandang. Ya memang lini serang mereka kurang begitu baik, tapi mereka ini selalu mengganggu tim-tim yang berada di atas ya. Termasuk bagaimana MU juga agak sulit mengalahkan mereka walaupun bisa mendapatkan 1 gol ya akhirnya lewat Pogba dengan 1-0. Tapi City menghancurkan mereka ya di Etihad dengan 5-0. Jadi kalau bisa melihat dari tim-tim papan atas yang kuat dan berpeluang besar untuk bisa menjadi juara musim ini, memang itu ada di City. Kalau saya bisa melihat ada di City, dan juga memang ada di MU. Liverpool perlu kerja keras ya, harus melihat kalau City tersandung dan MU tersandung dan mereka konsisten, mereka bisa mengejar ya, gak stabil itu. Tetapi harus diingat bahwa persaingan sekali lagi itu sangat ketat dengan adanya Leicester. Bahkan mungkin kejutan-kejutan bisa terjadi dengan Aston Villa ya. Dan sekali lagi kembali ke Burnley, tim ini saya pikir tidak akan degradasi pada musim ini. Ketika mereka ada di peringkat ke-16 dengan 5 kemenangan, mereka bisa mengamankan posisi untuk ada di papan tengah. Dan selamatlah bagi Sean Dyche, sudah dari 2012 dia menangani tim ini, berarti ada 9 tahun, 8 musim bersama dengan Burnley, dan pasti dia tetap akan berada di Burnley. Dan mungkin banyak klub-klub lain yang menginginkan kehadiran seorang Sean Dyche untuk pindah dari Burnley kalau dia tetap berada pada level yang bagus di papan tengah. Kita akan lihat nantinya bagaimana Burnley ini untuk terus bisa membuat kejutan. Yang ditunggu adalah kejutan-kejutan dari Burnley untuk bisa mengganggu persaingan yang ada di papan atas ya, di 4 besar di Liga Champions, dan juga ada 2 pertarungan untuk memasuki di Liga Eropa. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, dan jangan lupa Anda harus memberikan like, kemudian komentar-komentar yang positif, dan juga subscribe dan share lonceng pada teman-teman Anda. Oke, ciao.